Ya, tak record dulu. Oke, jadi mungkin kita fokusnya ke sana dulu, Mas. Jadi sampean bisa bikin ya di referensi. Nanti Hmm, sesuai referensi ini seperti apa, terus sampean bisa lihat kayak gini dan seterusnya. Sampean bikin dulu, baru nanti aku jelaskan gitu. Jadi hmm, sampean bikin dulu, aku jelaskan. Nah, untuk datanya mungkin untuk yang portofolio ini ya Mas, Google Data Studio, pakai data ini aja, customer shopping data. Ya hmm, aku pakai di sini ya. Terus untuk pertemuannya eh, ini sudah mulai target Mas. Karena harapanku samain di 3 bulan ini sudah dapat kerjaan. Harapanku kayak gitu. hmm. Jadi ini wis Siap, siap. aku target ya. Jadi ya kalau kerja kan ya sampean nanti akan ditarget juga. Jadi biar sampean hmm, terbiasa sama hal itu ya aku target nanti Hmm, ya. Aku sekarang bikin target Mas gitu biar nanti sampean juga bisa cepet gitu ya dapat kerjaan. Nah, aku bikin mungkin beberapa sheet ya Mas di sini. Yang pertama di sini adalah sheet lamaran. Ini ada nomornya, ya nomor berapa, tanggal lamaran. Sorry, ini tanggal informasi ya. Tanggal informasi sama dapatnya dari mana, sumbernya dari mana, link lamaran, ya, link link informasi ya. Sorry, link informasi. Misalnya sama dapat dari UB atau Polinema atau LinkedIn atau seterusnya nggak apa-apa. Ya. Kemudian posisi yang dilamar, ya misalnya posisi data analis, perusahaan, ya perusahaan, kemudian skill yang dibutuhkan. Main data di hmm. sini, terus di sini adalah tanggal kirim lamaran. Nah, terus di sini samain buat ini Mas, tanggal follow up. Nah, ini ya. Nah, ini status lamaran ya. Status lamaran. Misalnya sedang misalnya lamaran terkirim gitu, tapi belum dilihat. Nah, ini tanggal tanggal kirim lamaran kalau ada, terus tanggal follow up dan seterusnya. Jadi misalnya lamaran sampean bulan berapa? Tanggal sekarang, misalnya tanggal 14 ya Mas. At least sampean udah kirim lamaran 2 minggu lah sampean follow up gitu. Misalnya ini aku bikin berapa sih? 14 Juli ya. Dulu apa dicek itu? Ah? Iya, di chat di ini, di HRD-nya, email HRD dan seterusnya. Itu kalau udah diproses loh ya. Ya, kalau udah diproses misalnya seleksi amit atau admin atau mungkin seleksi apa dan seterusnya. Tapi kalau sama udah Oh, kirim langsung nih Mas yo, nggak ada kabar. Mending sama follow up aja selama ini. Tetap gitu ya. Follow up-nya 2 minggu Mas. Berarti ini tak tambahi 14. Jadi 28 Juli sama follow up kayak gitu. Jadi let's say aku lihat gitu ya di mana Itnet ya. Hmm, jangan Jakarta. Jakarta ya nggak apa-apa ya. Soalnya paling banyak di sana. Find job. 500.000 per hari gila. 500.000 per hari. Eh, 1.000 per hari. 11 tadi. Tapi nggak Ya tahu. ngeri lah. Ya tapi kan nggak ngerti zaman kerjanya berapa hari kan. Kalau ke sana cuma 2 hari kerja kan nggak tahu kan. Iya juga ya. Ini kan. Tapi nggak apa-apa sih. Apa tadi anabatik ya? Apa?
Anabatik, Mas. Mm-mm. Ini tah, PT Anabatik Digital ini ya, Mas. Iya, Nah, ini IT Business Analyst ya. bisnis analis kayak. Heeh. Apa di sini loh? Kok nggak ada syaratnya? Nggak ada syaratnya masalah. Yang ada gajinya mana sih? Kok nggak ada? Nah ini loh, gaji 6 juta misalnya ya. Jadi ini kopi di bagian mana sini? Posisi yang dilamar ya. Terus apa gitu? Mm. Perusahaannya apa? Tuh nanti sampean kopi mas di bagian sini Mm-mm. ya. Paham, Tuh paham, nanti paham. sampean bisa kopi ya. Ya. Nah ini aku Oke, bikin target mas ya. Aku kasih target di sini. Sampean harus target 1 minggu 10 lamaran minimal. minimal Oke. 10 lamaran 10 lamaran dengan catatan ya CV dan seterusnya itu sama udah prepare juga ya. Jadi ini eh, mungkin ada satu hal yang mungkin ini ya dokumen dokumen lamaran apa aja ya dan seterusnya nanti sama buat kayak gitu ya. Ini untuk lamarannya ya. Jadi targetnya 1 minggu minimal 10 lamaran. Misalnya lah ya seperti ini. Kemudian Hmm. di bagian sini Mas, ini adalah CV ya. Nah, sama juga bikin CV Mas. Ya, CV dan portofolio. Ini juga sama harus bikin CV sesuai dengan lamarannya. Itu atau enggak dibuat di sini deh nggak apa-apa. Di bagian sini juga nggak apa-apa. Misalnya dokumen lamaran apa gitu. Atau skill yang dibutuhkan apa. Misalnya gini, let's say seperti ini Mas. Misalkan yang skill yang dibutuhkan adalah ini ya. Ini aku copy semuanya. Aku masukkan di bagian sini. Aku paste lagi. Nah, ini ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini biar kebaca semua dibuat kayak gini, Mas. Nah, ini kan kebaca nih. Ya, misalnya seperti ini. Membuat query SQL ya. Kemudian knowledge of data visualization such as R, Python, Tableau, dan seterusnya. Ability to read code and support application, report and processes. Excellent Mm-mm. analytic and problem. Ini samain buat ya. Jadi mungkin ini nggak usah ya. Entah hapus saja, mungkin biar sekalian, biar langsung tahu gitu ya. Ini buat untuk eh, CV-nya ya. Terus kemudian ini adalah portofolio. Nah, Nah, kalau di CV-nya apa itu? CV-nya itu disesuaikan, Mas. Misalnya nih ya, ini kan minta gini ya, Mas ya. Mm-mm. Minta ini dan seterusnya. Berarti saman meng-highlight ya. Di CV saman meng-highlight pengalaman-pengalaman saman soal ini gitu ya. Saman bisa meng-highlight soal proyek ya, dan seterusnya kayak gitu. Yang menyangkut hubungan kayak gini. Jadi CV-nya nggak saman udah bikin CV nih dari awal ya. Terus saman pakai untuk semua nggak kayak gitu Mas. Jadi CV-nya ya emang sesuai dengan kondisi kebutuhan lamarannya seperti apa, disesuaikan. Misalnya butuhnya bisa query, gitu. Jadi teman harus bikin itu juga. Nah,
Kita bikinnya Oke. bertahap, Mas. Mungkin saman satu dulu ya, ngambil apa dan seterusnya. Kemudian eh, itu bisa saman kerjakan kayak gitu ya. Misalnya misalnya ini Ninja Van. Nah, ini kan SQL ya, sama visualisasi data. Nah, ini kan salah satu contohnya kan pakai Google Data Studio. Nah, ini kan saman bisa kan pakai Google Data Studio. Dan ini Hmm. syaratnya juga engineering kan. Sama kan juga lulusan engineering. Bisa ngelamar ini gitu kan. Kayak gitu. Jadi ini mungkin Saman bisa siapkan gitu ya untuk ini. Nah, nyiapkannya gimana portofolionya? Saman tahu Ninja Express, Ninja Hmm. Van, ekspedisi lah ya. Ini kan Hmm. ekspedisi kan Ninja Van ini kan ekspedisi ya. Nah, ini ya, logistik ya, logistik. Nah, berarti kalau pakai Ninja Van gimana, Mas? Untuk portofolionya kalau menurut Samen harus kayak gimana? Kalau dari lamaran ini harus bikin Portofolionya ya soal pakai data soal ini data logistik. ninja. Nah, datanya sama nyari di sini Mas ya, tak kasih tahu referensi datanya. Referensi datanya itu ada di Kaggle. Nah, ini Hmm. Kaggle nanti tak copy di sini biar sama nggak bingung ya. Ya, ini sama bisa lihat untuk Kaggle-nya nih. Nah, sama bisa lihat ya untuk logistik misalnya. Ya, terus sama minta datasetnya. Nah, eh, Makin seru. boleh aja di Google Mas, data logistik pengiriman paket CSV. Ya, misalnya contoh, nah dia datanya rono. Oh gila, apa ya datanya? Ya itu nanti Samen bisa cari lah, itu bisa kita diskusikan. Intinya Samen nyari gitu ya Mas di lowongan pekerjaan ya. Jadi kalau menurutku sih Samen nyari dulu lowongan pekerjaan dan emang itu bisa Samen kerjakan gitu ya dalam untuk portofolionya dalam 1 minggu kayak gitu Mas. Jadi misalnya ini ya, bisnis intelijen analis. Hari ini udah samen buat gitu ya. Oh, aku pengen ngelamar di sini di Ninja Van. Kebutuhannya apa? Oh, ini gitu ya. Kebutuhan skillnya apa? Oh, ini. Nah, ini copy semua. Salin di sebelah sini. Paste. Ya. Ini Ninja Van. Oke, berarti sama harus siapkan dulu, Mas. Oh, ini soal apa sih Ninja Van? Oh, ini kayaknya soal ekspedisi. Berarti aku harus nyari data itu. Nggak apa-apa ya. Datanya itu oke. Ya, sama harus petakan dulu. Terus aku harus bikin apa? Oh, aku harus bikin SQL sama visualisasi. Oh, aku milih Google Data Studio. Oke, nanti gimana? Dan seterusnya. Jadi ini Samen harus tetapkan dulu, Mas. Terus Samen harus cari datanya seperti apa. Kalau bisa sih, ya walaupun nggak berhubungan dengan Ninja Van, mungkin Samen mungkin bisa bikin datanya sendiri, ya. Contoh datanya sendiri gitu loh, Mas. Misalnya di dalam Ninja Van atau di dalam ekspedisi itu ada data apa aja sih? Misalnya pengiriman paket, paket dikirim dari sini, jenisnya paket yang dikirim apa, dan seterusnya. Mungkin sampean bisa lihat itu. Atau kalau enggak, bisa lihat di Kaggle. Kayak gini. Ya, sampean misalnya mau lihat apa, Mas?
Di Kaggle expedition itu apa sih? Shipment ya. Nah, ini loh, supply chain shipment. Nah, ini e-commerce shipping data, supply chain shipping type prediction. Nah, ini. Nah, ini Mas. Nah, ini loh, e-commerce shipping data. Nah, ini. Ini agak sesuai juga, Mas. Sesuai dengan ini, ya. Jadi ada ID customer-nya apa, warehouse-nya di mana, mode shipment-nya seperti apa, customer care calls-nya seperti apa, customer ranking cost of the product seperti apa, dan seterusnya. Ini sama bisa pakai data ini. Ya, ini kalau nggak salah ship-nya flag ya. Ini ada yang kapal, ada yang eh, lewat tanah, dan seterusnya. Nah, ini bagus untuk samen analisis. Nah, gitu. Jadi memang disesuaikan Mas sama kebutuhannya. Jadi nggak serta-merta, oh aku apply, wis apply apply nggak. Tapi disesuaikan sama ini kebutuhannya seperti apa. Oke. Ya, seperti itu Mas. Mungkin Samen kalau masih nggak ada gambaran, at least Samen tahulah perusahaannya seperti apa dan seterusnya. Ya, Hmm. jadi mungkin biar enak ya, biar enak ini tak kasih ya. Ini rangkuman perusahaan. Hmm. Nah, ini sama isi. Ya, Biar tahu nanti aku. Oke. mm-mm, mm-mm. Tugasnya gini Mas ya, tugasnya sorry, ini aku mungkin bikin ini ya, bikin yang Ini Google tugas. Studio dulu berarti ya. Ya, bikin Google Studio dulu. Tugas ya, ini tak tulis tugas sih Mas. Nomor, tanggal tugas, hmm, rincian tugas, status. Oke ya, nomor, tanggal tugas. Nah, untuk sing pertama ya Mas. Tanggal tugas saya tanggal 14 Juli. Rincian tugas, rincian tugas apa? Misalnya saya satu, rincian tugas untuk yang tugas pertama ya Mas. Hmm. Eh, rincian tugas yang pertama ya, cari lowongan pekerjaan yang masih aktif minimal 3. Terus yang kedua adalah pilihlah ya, pilihlah salah satu dari lowongan tersebut untuk dibuat CV Portofolio OCV. Portofolio. portfolio. Yang kedua adalah rangkum ya, rangkum profil perusahaan tersebut dan apa yang dibutuhkan perusahaan jika kamu seorang data analis. Ya, itu Mas ya. Itu. Ini tenggat waktunya, deadline, deadline kapan Mas? Senin maybe. Senin ya. Senin tanggal
14 ditambah Sabtu Minggu 16. 16 enam ya. belas nggak sih? 17. Hmm, 16. 16 ya. Eh, iya, 17 17. jam piro? Malam ae. Iya, jam 7 ya. Nah, statusnya gimana? Udah selesai dan seterusnya. Jadi ini Mas, ya, nanti sampean bikin ini, cari 3 lowongan pekerjaan, man pilih salah satu, ya, buat CV sama portofolionya, rangkum perusahaan itu seperti apa, nanti sampean bisa tahu. Oh, ini perusahaan soal ini nih, ya, kayak kayak perusahaan ekspedisi butuhnya apa Mas? Kalau menurut sampean, kalau dia buka lowongan data analis, dia butuhnya apa kira-kira? Kayak pengecekan data itu sih, data apa namanya? Pengecekan data kan, data kan kalau dari data analis nggak boleh kosong. Mungkin data dari pengiriman, data itu tuh harus ada dan itu harus terbukti kayak gitu. Pengirimannya itu juga harus sesuai juga. Hmm, oke. Kalau sesuai ini gimana Mas maksudnya? Kayak ada data kosong tuh maksudnya gimana? Contoh nih ya, contoh ya, gampangnya. Saya main beli online, tahu, Hmm, sering ya. Main beli online nih misalnya. Terus atau sama jadi penjual nih ya, kasarannya penjual. Terus aku beli HP ke Mas Bagus. Main ke ekspedisi kan. hmm. Nah, kalau aku nih ya sebagai pembeli misalnya. Kira-kira aku kalau sebagai pembeli ya milih ekspedisi di Shopee atau Tokopedia apa Mas? Pertimbanganku apa Mas? Pertimbangan biasanya dari harga dan Terus? juga biaya ongkir. Ya, harga kan ongkir kan, biaya ongkir kan. Hmm. Sama apa lagi? Kayak misalnya sampean milih Gen, misalnya tak tanya, sampean kalau di ada opsi gitu ya, JNE sama JNT, pilih mana? JNT. Kenapa? Kok gak JNT? Oh, JNE sama JNT, 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 kenapa kok JNT. JNT? Kenapa kok gak JNE? Soalnya JNT pengirimannya lebih cepat Terus? dan juga barangnya juga itu apa? Terjaga, maybe. Mm-mm. Nah, gitu ya. Nah, sampean kalau sebagai data analis, dibutuhkan Ninja Express. Nah, kenapa Mas? Itu kan sampean harus bisa menjawab. Yang pertama, nanti kalau saya sebagai data analis di sini Ninja Express, nanti saya akan menganalisis untuk data-data layanan pengiriman. Nah, dari data pengiriman itu, kemungkinan kecil datanya sudah benar, Mas. Karena ini pasti sistemnya kan pasti pakai database ya. Karena ini perusahaan besar dan ini perusahaan teknologi pasti data-datanya nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah gimana sampean query datanya dari softwarenya Ninja Express ini terus sampean olah. Itu yang menjadi masalah. Itu belum aku ajarkan. Cuma nggak apa-apa. Nanti kita membuat hal yang mungkin bisa dibuat dulu aja. Yang kedua, let's say sampean oke ya, dapat datanya, sampean tinggal analisis datanya pakai tadi ya Google Data Studio. Kira-kira sampean mau kalau pakai Google Data Studio mau ngapain? Kalau misalnya sampean kerja di Ninja Express. Menganalisa jumlah pengiriman Diapakan Mas jumlah pengirimannya? terhadap hari ini atau Mm-mm. apa ya, analisis wak- Jumlah waktu kalau jumlah menurutku per itu tahun waktu per tahun. Oke, mungkin bisa bikin atau per pertama bulan, apa? per bulan. Oke.
per bulan itu soal jumlah pengirimannya ya. Hmm. Oke. Oke, mungkin bisa kayak gitu ya. Cuma kalau menurutku, kenapa sih kok orang harus meng-hire data analis? Karena kalau jumlah dan seterusnya itu kayaknya udah di website udah ada Mas. Oh, ini jumlah pengiriman berapa dan seterusnya. Nah, mungkin Samen kalau ditanya kayak gitu, apa? Yang pertama, Samen bisa melihat pola datanya ya. Orang itu ngirim paket itu kalau di wilayah ini itu dia ngirim apa sih gitu. Misalnya, oh di Malang ini orang-orang kayak seneng ngirim-ngirim benda yang kecil. Benda-benda yang ukurannya nggak terlalu besar lah ya. Bukan paket kargo dan seterusnya. Oh, paket kargo itu ada di mana sih dan seterusnya. Sehingga dari itu Samen bisa melihat Mas. Oh, demandnya di misalnya nih di Kepanjen. Kayaknya untuk Ninja Express demandnya nggak terlalu tinggi deh gitu. Kayak gitu. Ya udahlah, aku kalau Ninja Express aku buka di Kota Malang aja. Karena Ninja Express ini pengirimannya agak lebih mahal sama JNT. Cuma kita bisa mengedepankan layanan. Gitu. Layanannya bagus. Kayak gitu. Kita kalau mau komplain dan seterusnya bagus. Cuma kita harga kita mahal. Misalnya kayak gitu, Mas. Jadi itu bisa pengaruh ke keputusan membuka cabang itu, Mas. Ninja Express apa enggak di titik itu. Nah, itu bisa dibuat kayak gitu. Yang ke yang kedua, mungkin dari ini, Mas, sentimen negatif ya. Tapi itu belum aku jelaskan. Mungkin yang dari Samen punya data sentimen negatif gitu ya. Oh, ternyata di kota ini sentimen negatifnya banyak nih, komplainnya banyak. Oh, berarti kita harus membenahi untuk sistemnya yang ada di sana. Nah, itu juga bisa, Mas, dibuat kayak gitu. Banyak yang bisa dilihat, cuma Samen nanti bisa lihat referensi yang dari data-data yang serupa gitu. Hmm. Oh, Ninja Express, berarti aku pakai yang ini, shipping data e-commerce dan seterusnya gitu. Nanti untuk pengolahannya kita bahas bareng-bareng ya. Jadi tugasnya itu dulu Saman bikin untuk CV-nya mungkin dulu bisa portofolionya. Pokoknya ini Saman bikin sebisa mungkin gitu ya. Jangan sampai ada yang kurang, pokoknya Saman bikin aja yang Saman bisa. Kayak gitu. Nanti kita bahas di tanggal di hari Senin ya, minggu depan jam 7. Oke, gitu Mas Bagus. Kita udah buka dengan doa, kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat buat Mas Bagus. Doa Amin. dipersilakan. Thank you, Mas. Oke.